Nah, di Atomi ini ada 3 jenis orang, Bapak Ibu ya. Saya rasa sih bukan di Atomi aja ya. Menurut saya di dunia ini. Di dunia ini ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang-orang jenis mudah menyerah atau quitter ya. Kalau kita sangkut pautkan dengan Atomi, ini adalah orang-orang yang nafsu di awal, ya melihat peluang gratis, terus yang sistemnya nggak pakai tutup poin, nggak pakai harus ada belanja tiap bulan gitu ya, karena gratis, orang terlalu bersemangat, jadi nggak pakai hikmat jalaninnya ya. Jadi dia jalanin sesuai yang dia ngerti aja gitu ya, akhirnya nyerah ya. Ataupun orang-orang yang mencoba menjalankan Atomi, lalu beberapa kali ditolak, terus menyerah. Katanya susah. Dapat konsumen susah, dapat member susah ya. Baru ditolak 3-4 kali bilangnya, aduh jiwa saya terganggu dengan penolakan-penolakan ini gitu ya. Hidup ini terlalu apa tuh? Terlalu berharga untuk diisi dengan penolakan-penolakan. Nah, kata-kata seperti itu. Ini adalah orang-orang quitter ya. Mentalnya mental tempe. Tahu ya tempe? Gampang hancur. Jadi baru mengalami penolakan sedikit atau rintangan sedikit, udah berasanya udah dunia kiamat. Nah, ini adalah orang-orang ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang quitter ini tidak memiliki impian yang besar. Impian mereka terlalu kecil. Kebanyakan mereka masuk Atomi, fokus mereka adalah komisi, komisi, komisi. Berapa komisi bulan ini? Berapa komisi bulan depan? Berapa komisi 1 tahun? Terus, yang dipikir adalah uang, uang, dan uang. Karena ada pepatah seperti ini. Kalau kita nggak punya uang, uang ini menjadi segala-galanya. Ribut karena uang, cerai karena uang, ya, berantem dengan istri suami karena uang. Pokoknya segala-segalanya urusannya uang. Karena tidak punya uang. Ya. Maka dari itu kita harus cepat-cepat kesampingkan uang ini dari muka kita. Kalau nggak muka kita cuma nyarinya uang doang. Kalau orang yang seperti ini gampang nyerah Bapak Ibu. Mereka mau jalan pintas, kayak cepat. Selalu saya sarankan orang-orang yang menyerah ini, kalau nggak ada uangnya di atominya, bukan atominya nggak ada uangnya, kamunya jalaninnya salah. Kalau kamu perlu uang, kerja dulu. Sambil kerja, jalankan atomi. Ya, jangan buru-buru keluar dari kerja, jalankan atomi. Itu nggak benar. Karena membangun bisnis perlu waktu. Tidak ada orang yang instan 1 malam. Ya, Anda lihat bongkah es, gunung es ini. Pernah nggak Anda lihat satu gambar ya, bongkah esnya cuman ya paling 3-5 meter gitu ya. Tapi yang di bawah air laut ini, kedalamannya itu bisa 10 kali lipat. Itu bongkah es. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang sukses, jangan lihat permukaannya. Oh, dia gampang ya suksesnya. Lihat yang di bawahnya, yang 10 kali lebih tinggi daripada di permukaan. Ya, ditolakin orang, dikucilin orang, dibully orang, ya, dibenci orang, tidur kurang, ya, terus sering stres. Pokoknya ini adalah orang-orang yang sukses. Nah, kita mesti pelajari kenapa orang bisa sukses. Nah, orang yang menyerah ini yang tadi saya bilang, masuk atomi karena uang. Dan mereka keluar dari atomi karena uang. Karena mereka mau jalan pintas, pengen cepat-cepat. Jadi kalau orang seperti ini, suruh kerja, cari uang, lalu pas ada waktu luang, jalankan atomi. Pulang kerja jangan santai. Jangan bilang, capek dari kerjaan, saya mau santai, nonton drakor, nonton sinetron. Jangan. Kamu kerja karena kamu perlu uang kan, harus kerja. Tapi setelah pulang kerja, jangan santai, bangun bisnis atomi. Nah, ya. Lalu tipe kedua adalah orang yang gampang puas. Ini adalah camper, bikin tenda. Setelah dia mulai menghasilkan di Atomi, dia berasa dia sudah sukses. Sudah mulai pairing seminggu sekali. Ya, udah rutin nih. Berarti kan sekitar 3 jutaan 1 bulan. Nah, sudah puas seperti itu. Ya. Lalu
Setelah dia mulai penghasilan 10 juta, dianggap dia udah sukses. Apalagi dia sudah jadi auto sales master 25 juta sebulan, sudah sukses. Langsung dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ini adalah camper. Orang seperti ini, kenapa bisa mudah puas? Karena sekali lagi, impian dia kurang besar. Jadi dia hanya melihat, ya kalau saya sudah cukup akhir bulan, nggak kekurangan, saya sudah oke. Nah, orang seperti ini, Mr. Park bilang apa? Orang yang egois. Anda hanya memikirkan Anda saja yang cukup. Dapat uang 10 juta, 20 juta, betul Anda yang cukup. Mungkin keluarga Anda cukup. Tapi bila mana ada orang datang, Pak Mike, boleh gak pinjam uang 3 juta? Aduh, sorry, saya udah pas ini. Kalau saya kasih kamu, waduh, keluarga saya bisa nggak makan ini. Sorry ya, nggak bisa kasih pinjam. Ya, Anda cukupnya ke diri sendiri. Ini adalah camper. Orang yang tidak memikirkan orang lain. Orang egois. Yang penting saya cukup beres. Saya nggak perlu donasi tempat ibadah, nggak perlu ngapain pikirin mereka. Yang penting keluarga dulu. Keluarga yang harus kita cukupkan. Ya betul, kamu harus tanggung jawab dengan keluarga. Kita juga punya tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Kalau enggak, kamu jangan tinggal di situ. Jangan ibadah di situ. Tinggal aja di hutan. Ya, itu baru betul tidak punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Anda dan saya di Atomi, kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Makanya skenario kehidupan di Atomi ada satu bagian tentang lingkungan sekeliling kita. Setelah kita sukses, bahkan sebelum kita sukses, apa yang kita sudah lakukan terhadap lingkungan kita? Mungkin donasi ke tempat ibadah, ya, sumbang ke RT, RW, orang-orang sekeliling kita kalau ada minjam uang, udah nggak usah bayar. Pinjam berapa? 3 juta, ini ambil aja 13 juta. Kan enak seperti itu. Tapi ini tidak akan terjadi dengan orang yang tipe kedua. Yang mudah puas atas pencapaian mereka. Ya. Makanya lawan dari kesuksesan adalah kesuksesan yang sekarang. Jadi kalau Anda berasa sukses, itu adalah sebetulnya sedang mematikan kesuksesan Anda yang lebih besar. Sebetulnya sudah ada kesuksesan yang jauh lebih besar yang Anda nikmati sekarang. Cuma karena Anda puas, Anda nggak mau maju karena Anda egois. Nah, orang jenis ketiga adalah climber atau penakluk. Ya, conqueror kalau Inggrisnya juga. Orang seperti ini, mereka memiliki impian yang super besar. Bukan besar lagi, super besar. Impian mereka udah bukan impian untuk diri sendiri, keluarga sendiri. Impian mereka untuk orang-orang lain di sekelilingnya dia. Mungkin untuk orang tua, keponakan, paman, bibi, guru, sekolah, pokoknya tempat sekeliling dia di mana berada, itu adalah fokus kesuksesan dia. Nah, orang-orang seperti ini di Atomi, ini adalah orang-orang yang di atas panggung sana. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang naik di atas panggung, mereka bukan tipe yang mudah nyerah, mudah puas, tapi mereka yang terus taklukkan semua rintangan yang ada di depan mereka. Karena mereka punya impian yang jauh lebih besar dari tantangan yang mereka hadapi. Siapa yang di sini yakin jadi Imperial Master? Ayo, saya mau lihat. Siapa di sini yang yakin jadi Imperial Master? Apakah Anda tipe quitter atau tipe yang mudah puas? Puas dengan penghasilan Anda sekarang di Atomic? Kalau Anda pernah manjat gunung, saya sih belum pernah ya. Tapi saya sudah bisa bayangkan. Cara berpikir orang yang mendaki gunung ini, mereka sudah di atas. Mereka udah di atas dulu. Ya. Coba ya, saya tantang yang hadir di sini, mungkin punya temannya pendaki gunung. Tanya dia, sebelum kamu naik gunung ini, kamu udah berpikir udah di atas atau belum? Pasti jawabannya, oh tentu saja, saya udah di atas.
Sebelum dia naik puncak gunung, dia akan nontonin, bacain cara naik gunung. Kalau bisa udah nontonin orang yang udah naik dulu. Betul nggak? Kalau bisa dia terbang dulu, ngobrol sama orang-orang yang udah pernah sampai puncak. Itu tipe climber, penakluk. Nah, di Atomi juga sama. Anda dan saya tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Jangan dipikir saya sudah siaran terus level saya beda gitu. Level dewa, nggak beda. Kita semua satu level. Karena kita di puncak pun akan satu level. Ngapain sombong? Cuma saya duluan aja yang udah lewatin. Jadi saya udah tahu rintangan-rintangan. Itu doang bedanya. Selebihnya Anda dan saya juga sama. Punya ketakutan. Saya juga takut. Kalau nggak sampai di puncak gimana? Kalau tiba-tiba nanti jatuh misalkan. Sama. Tapi kenapa saya terus maju? Karena di otak saya, di pikiran saya sudah di puncak. Saya sudah jadi Imperial Master. Penghasilan 1 miliar sebulan. Itu yang membedakan saya. Pikiran saya, cara ngomong saya, cara berbuat saya, tindakan saya sudah seperti Imperial Master. Itu doang bedanya. Sekarang Anda yang menjawab, saya. Apakah cara bicara Anda, cara berpikir Anda, cara Anda ambil tindakan, apakah sudah seperti Imperial Master belum? Kalau belum, Anda harus sampai Anda sudah di puncak. Cara berpikir, cara ngomong, cara gerak-gerik Anda ya, bukan cara gaya hidup mereka ya, beli mobil mahal, rumah mahal, bukan seperti itu. Itu bukan yang Mister Park mau. Anda sedang membohongi diri sendiri biar kelihatan sukses gitu ya. Bukan ya. Tapi cara tingkah laku Anda sudah harus mencerminkan seorang Imperial Master. Perhatiin video-video Imperial Master. Nontonin video-video mereka. Gimana cara ngomongnya. Yang sudah ketemu di Success Academy, coba lihat gerak-gerik cara jalannya. Beda, Bapak Ibu. Makanya nanti nih yang Success Academy, datang kan ada Royal Master, liatin cara dia jalan. Cara dia ngomong. Ikutin. Ya, ini baru tipe penakluk. Yang sudah tahu dia sudah di puncak, dan dia sudah yakin pasti sampai. Jangan puas dengan penghasilan kita sekarang. Orang yang hanya puas dengan penghasilan dia sekarang, artinya hanya punya satu sumber pemasukan, ini adalah orang-orang yang nanti tua hidupnya akan susah. Mister Buck bilang seperti ini. Orang yang masa mudanya hidupnya nyaman, masa tuanya akan hidupnya sulit. Itu pasti. Ya. Karena kenapa? Waktu kita muda, pasti kita kerja keras. Saya jarang lihat orang muda santai. Gitu ya. Dia pasti kerja A, B, C, D. Nah, tapi mereka nggak mikirkan, kerja keras yang mereka kerjakan, apa ini bisa membuahkan dia nggak kerja pada saat dia tua? Nggak. Kalau bisa, misalkan dia investasi, ya dari hasil kerja kerasnya, penghasilan 100 juta, dia beliin properti, ya supaya nanti jadi kos-kosan, waktu hari tua, dia bisa sewa-sewain dapat passive income. Itu betul, ya. Atau dia bisa beli saham, beli emas, logam mulia, ya pokoknya beli sesuatu investasi yang bisa menghasilkan uang, nanti dapat dividen, nanti untuk hari tuanya, itu betul. Ya, dia menyiapkan masa tuanya pada saat dia sudah tidak bisa kerja karena usia atau karena kesehatan, itu betul. Tapi kebanyakan dari kita yang masih muda, kerja keras, lifestyle gaya hidup kita juga ikut naik. Akhirnya uang yang kita hasilkan ini udah nggak ada sisanya, hanya habis untuk keperluan setiap hari, bulanan, bayar KPR, bayar cicilan, beli handphone baru, beli laptop baru, baju baru, kawin lagi. Pokoknya habis untuk gaya hidup dia. Dia mau hidupnya nyaman. Pulang kerja nggak mau belajar, pokoknya nggak mau lah bangun bisnis, apalagi Atomi. Suruh ikut Zoom, seminar, kalau udah akhir pekan, itu waktunya saya. Jangan ganggu-ganggu. Saya mau nyantai di rumah. Nah, ini kata-kata anak muda. Perhatiin aja anak-anak muda sekarang. Mereka hanya mau duit yang cepat. Kan kita tahu, kalau kita dapat duitnya cepat, hilangnya juga cepat. Ya. Dapat duitnya lama, hilangnya juga lama.
lebih abadi ya. Atomi ini duitnya dapatnya lama. 2 sampai 3 tahun baru 25 juta loh. 2 sampai 3 tahun kerja gila-gila Anda baru 25 juta. Itu lama atau cepat? Jangan-jangan itu cepat buat orang Indonesia. Kalau buat saya lama, Bapak Ibu. Saya kerja di luar ya, 1 bulan bisa 40 juta. Itu kerjaan yang kayak McDonald, yang rendahan lah ibaratnya, minimum gitu. Mungkin di Indonesia cukup besar 25 juta. Buat saya lama. Tapi kenapa saya yang tinggal di Kanada tetap jalanin Atomi? Padahal saya waktu ketemu Atomi penghasilan saya 100 juta sebulan. Bandingin dengan hasil saya di Atomi cuma 3 sampai 5 juta. Kantor saya kasih saya 100 juta, 20 kali lipat. Tapi kenapa saya masih kerjain? Pernah nggak menggugah pikiran Bapak Ibu? Kenapa sih Mike tetap kerjain padahal di Kanada hidupnya udah enak? Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Karena saya dapat 100 juta, mata saya harus melek. Kalau mata saya merem, nggak dapat tuh 100 juta. Itu doang. Itu yang membuat saya, itu yang memecut saya, jangan sampai puas di posisi kamu sekarang. Kalau saya tidur, tidak ada uang masuk, artinya saya akan terus kerja, 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 kerja sampai mati. Saya nggak mau itu. Mr. Park bilang, kalau kita masih kerja untuk cari uang sampai 30-40 tahun, kamu di profesi yang salah. Itu kayak cuci piring, nggak kelar-kelar. Saya nggak mau, Bapak Ibu. Saya cuma mau 3 sampai 5 tahun saya kerja, cari uang, selesai. Uang yang tadi di depan mata saya udah hilang. Kenapa? Karena uang udah cari uangnya sendiri. Uang udah cari duit sendiri. Kalau kita masih kerja cari uang, kita nggak bisa kerjaan yang lain. Mata kita ketutup sama uang. Uang jadi segala-galanya. Enak Bapak Ibu, pada saat uang sudah bukan segala-galanya. Kenapa? Uang udah ngasilin duit sendiri. Itulah bisnis di Atom. Jadi jangan pernah cepat puas, apalagi yang mudah menyerah. Kalau ketemu orang mudah nyerah, gini gimana Pak Mike? Tinggalin. Kalau kita temenin dia, nongkrong, jongkok, dengerin keluh kesah dia, iya ya, Anda nggak gerak-gerak. Mereka yang sudah naik terus, mereka udah di atas. Ngapain urusin mereka yang mau nyerah? Tinggalin Bapak Ibu. Tinggalin. Ya, jangan kasih waktu Anda. Karena itu akan menghambat kesuksesan Anda, memperlambat kesuksesan Anda. Apalagi yang setiap buka mulut keluh kesah. Si inilah begitu, si itulah begini, si inilah. Udah tinggalin, Bapak. Langsung tutup kuping, sorry ya, gue ada waktu, ada janji nih. Udah langsung tinggal. Percaya saya, orang model gini nggak akan berubah. Mr. Park bilang apa? Manusia itu nggak berubah. Anak Anda coba lihat. Apa dia berubah? Sikapnya, wataknya begitu dari kecil. Terus kamu mau mencoba orang lain, merubah orang lain, mustahil. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang. Kita nggak bisa rubah, Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba jadi Tuhan. Ya, tinggalin. Cari orang lagi yang mau jadi penakluk seperti Anda. Ya, 19 orang yang jawab, 20 orang yang jawab tadi, cari orang penakluk berikutnya. Cari orang penakluk berikutnya. Cari orang penakluk berikutnya seperti Anda. Jangan cari quitter, jangan cari camper. Yang mudah puas, puas dengan pairing dia tiap minggu, tinggalin. Nanti Anda jadi camping sama dia, bahaya itu Bapak Ibu. Iya ya, enak juga ya penghasilan 20 juta. Udah di sini aja stay. Nggak kemana-mana. Tinggalin. Sorry ya, saya masih punya impian yang lebih besar. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai ke puncak. Kenapa saya terus maju? Karena saya cari penakluk di sini. Saya nggak cari quitter, saya nggak cari camper, saya cari seorang penakluk. Penakluk ikut saya. Kita pasti sampai di atas. Yang bukan penakluk, saya nggak perlu bujuk-bujuk. Please, ayo dong ikut saya. Ngapain Bapak Bu? Tinggalin. Ya, nggak semua orang penakluk. Ini adalah kenyataan. 3 jenis orang ini kenyataan di dunia kita. Jadi kita jangan coba-coba merubah-rubah orang.
Yang kita perlu adalah kita cari siapa itu yang punya jiwa penakluk. Itu yang kita ajak sampai atas. Dan jangan puas sampai di posisi Anda sekarang, dimanapun posisi Anda belum jadi Imperial Master. Anda belum menjadi orang yang sukses untuk sekeliling Anda. Mungkin Anda saat ini cukup untuk Anda sendiri atau keluarga Anda. Kalau Anda puas di situ, Anda orang egois. Teruslah maju demi orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang kita cintai. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.